Sekembalinya dari persidangan tersebut, Gunawan Santoso yang terkenal licik ini kembali membuat ulah. Ketika dalam perjalanan menuju rutan Salemba, Gunawan kembali berhasil kabur dengan menodongkan sebuah pistol ke petugas kejaksaan. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2003 lalu dan dilatar belakangi oleh dendam seorang mantan menantu kepada ayah mertuanya. Daripada kelamaan intronya, yuk langsung kita bahas. Gunawan Santoso merupakan seorang pria yang menjadi menantu dari bos PT Asaba yang bernama Budi Harto. Diketahui Gunawan pertama kali mengenal anak dari Budi Harto yang bernama Elis ketika dirinya sedang berkuliah di Amerika Serikat pada tahun 1985. Setelah saling mengenal satu sama lain, benih-benih cinta di antara keduanya pun semakin tumbuh sehingga pada tahun 1991, keduanya memutuskan untuk menikah. Sejak menjadi menantu dari Budi Harto, Gunawan dipercaya untuk menjadi presiden direktur di salah satu anak cabang perusahaan, yaitu PT Asabah Line, yang bergerak di bidang properti. Setelah beberapa tahun dipercaya untuk menjadi pimpinan utama perusahaan Asabah Line, ayah mertuanya yang merupakan bos besar PT Asabah mulai mencium bau-bau korupsi yang dilakukan oleh menantunya sendiri. Menurut Budi Harto, uang hasil penjualan rumah tidak pernah disetorkan kepada perusahaan yang dipimpin oleh menantunya. Kecurigaan itu pun semakin menjadi ketika Gunawan mampu membeli sebuah villa seluas 25 hektar di daerah Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Selain itu, terkuak juga jika Gunawan seringkali tidak hadir di acara pertemuan keluarga, sehingga kemarahan sang mertua memuncak. Akhirnya, Budi Harto pun melaporkan menantunya itu kepada pihak yang berwajib atas kasus penggelapan uang dan juga korupsi. Aparat kepolisian yang menerima laporan tersebut segera menyelidiki kasus itu. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata memang benar jika Gunawan telah melakukan korupsi uang perusahaan sekitar 25 miliar rupiah. Atas kasus tersebut, ia pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis hukuman penjara selama 28 bulan lamanya. Tidak lama setelah dinyatakan bersalah, Elis, istri dari Gunawan, memilih untuk bercerai dengan suaminya. Beredar kabar jika Gunawan beserta dengan keluarganya juga tidak diperbolehkan bertemu dengan anak-anak hasil pernikahannya dengan Elis. Selain itu, rumah milik keluarga dari Gunawan juga disita oleh sang mantan mertua. Saat mendekam di balik jeruji besi, Gunawan mengarang sebuah cerita bahwa dirinya sempat mendapatkan sebuah percobaan pembunuhan. Tidak lupa dalam karangannya itu, Gunawan menuduh sang mantan mertua yang mengotaki percobaan pembunuhan tersebut. Hasilnya, ia pun dipindahkan dari Lapas Salemba menuju Lapas Sukamiskin. Nah, baru menjalani hukuman selama 2 tahun. Ternyata Gunawan berhasil melarikan diri dari dalam lapas. Pagi itu tepatnya pada tanggal 19 Juli 2003, sekitar pukul 5.30. Bos besar PT Asaba Budi Harto Angsono bersama pengawalnya yang bernama Serda TNI Edi Siyet berencana untuk menikmati hari libur kerjanya dengan bermain basket di gelanggang olahraga Sasana Krida, Jembatan 3, Pluit, Jakarta Utara. Nah, sekilas info mengenai pengawal pribadinya.
Diketahui bahwa Edi sudah bekerja selama 3 tahun sebagai pengawal pribadi sang bos Budi Harto. Meskipun ia hanya seorang pengawal, Edi sudah dianggap sebagai teman dekat oleh Budi. Nah, sekarang kita kembali ke cerita. Pagi itu mereka berdua ditemani oleh seorang supir yang bernama Darzan berangkat dari apartemen Seilendra dengan mengendarai sebuah mobil Mercedes-Benz S600. Awalnya perjalanan mereka itu tidak terdapat kendala sedikit pun. Bahkan ketika sampai di tujuan, masih tidak ada yang sadar jika seseorang sedang mengintai nyawa mereka. Pada saat sang pengawal membukakan pintu mobil sebelah kiri untuk sang majikan, tiba-tiba serentetan peluru langsung menghujani mereka. Peluru tersebut kemudian mengenai dada, kepala, dan leher Edi, hingga membuatnya meninggal dunia di tempat. Mengetahui hal itu, Budi pun kaget dan spontan melarikan diri. Namun baru saja berjalan beberapa langkah, si penembak langsung menyarangkan timah panas ke bagian kepala, dada, punggung, dan lengan Budi Harto, hingga ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di tempat. Selanjutnya para pelaku penembakan langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor. Di sisi lain, beberapa orang yang melihat kejadian tersebut langsung membawa para korban ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk diselamatkan. Namun sayang, ternyata nyawa keduanya tak bisa diselamatkan karena peluru yang menembus kepala korban. Pihak keluarga dari masing-masing korban pun segera dipanggil ke rumah sakit untuk menyemayamkan jasad kedua korban. Diketahui Edi disemayamkan di pemakaman umum yang berlokasi di Bandung, sedangkan jasad Budi Harto dimakamkan 3 hari setelah kejadian di pemakaman umum yang berlokasi di Jati Petamburan, Jakarta Pusat. Proses pemakaman itu dihadiri oleh kurang lebih 1.000 orang yang terdiri dari anggota keluarga dan kerabat dekat. Nah, di sisi lain pihak kepolisian yang mendapat berita penembakan itu pun segera melakukan penyelidikan dan juga olah TKP. Orang pertama yang diinterogasi adalah Darzan, sopir pribadi sang bos. Dalam interogasinya, ia mengaku sama sekali tidak melihat tempat persembunyian pelaku karena kejadian yang terjadi begitu cepat. Darzan mengatakan jika dirinya hanya sempat melihat pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan beberapa barang bukti berupa peluru kaliber 9 mm dari sebuah pistol berjenis FN45 berikut dengan proyektilnya. Setelah diselidiki lebih lanjut, penemuan bukti itu mengarah kepada beberapa orang penembak jitu. 2 minggu setelah kejadian tersebut, tepatnya pada 1 Agustus 2003, pihak kepolisian akhirnya berhasil meringkus 4 oknum TNI yang resmi dinyatakan sebagai tersangka pelaku penembakan ini. Mereka adalah Kopda Suud, Letda Edi Syam Ahmad Sanusi, Kopda Fidel Husni, dan prajurit 1 Santoso Subianto. Saat diinterogasi lebih lanjut, mereka membeberkan bahwa otak pelaku pembunuhan ini adalah seorang pria bernama Gunawan Santoso. Selidik punya selidik. Gunawan Santoso membayar mereka berempat dengan harga 4 juta rupiah saja. Pada interogasinya itu, Suud dan Edi Syam mengaku bahwa merekalah yang menembak Budi Harto beserta ajudannya hingga merenggang nyawa. Sementara Kopda Fidel Husni dan Pratu Subianto Santoso dinyatakan tidak bersalah sama sekali dan dibebaskan. Berbekal informasi tersebut, Gunawan Santoso dengan cepat menjadi the most wanted criminal di Sentero, Jakarta. Tidak hanya aparat kepolisian saja yang mengejar Gunawan, tetapi Koop TNI juga ikut membantu pencarian Gunawan karena telah mencoreng institusi tersebut. 9 bulan pasca penembakan itu, akhirnya pihak berwajib berhasil menangkap Gunawan saat berada di tempat parkir Gria Kemayoran, Jakarta.
Saat penangkapan itu, Gunawan tampil berbeda, tidak seperti Gunawan 9 bulan yang lalu. Diketahui ia sudah merubah beberapa bagian wajahnya, seperti hidung, mata, rambut, dan bibir, dengan cara operasi plastik hingga berbeda dengan wajah aslinya. Bahkan Gunawan juga mengganti identitasnya dengan identitas palsu, yakni 3 KTP serta 2 SIM dengan nama yang berbeda-beda pula. Lantas bagaimana cara polisi tahu jika pria itu benar-benar orang yang sedang mereka cari? Ternyata Gunawan ini memiliki satu ciri khas yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali mantan istrinya, yaitu tai lalat di bagian pinggul sebelah kiri. Dan benar saja, setelah diperiksa dapat dikonfirmasi bahwa orang yang mereka tangkap adalah Gunawan Santoso. Atas perbuatannya tersebut, Gunawan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pada 11 Februari 2004, sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis hakim yang dipimpin oleh Iwayan Padang beserta dengan 2 orang hakim anggota memutuskan bahwa terdakwa Gunawan Santoso dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pembunuhan berencana. Atas tindakan tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Gunawan Santoso. Di dalam persidangan tersebut, majelis hakim menjelaskan bahwa hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak merasa bersalah, tidak mau mengakui perbuatannya, serta berbelit-belit selama persidangan berlangsung. Sedangkan untuk hal-hal yang meringankan adalah nihil, sehingga terdakwa pantas mendapatkan vonis hukuman mati. Sementara itu, untuk 2 orang terdakwa lainnya, yaitu Suud dan Syam Ahmad Sanusi, majelis hakim juga memberikan vonis hukuman mati serta mencabut keanggotaan mereka sebagai anggota TNI. Sekembalinya dari persidangan tersebut, Gunawan Santoso yang terkenal licik ini kembali membuat ulah. Ketika dalam perjalanan menuju rutan Salemba, Gunawan kembali berhasil kabur dengan menodongkan sebuah pistol ke petugas kejaksaan. Tetapi pada hari yang sama, pihak berwajib berhasil menangkap Gunawan di Jalan Cempaka Putih. Di saat penangkapan itu diketahui Gunawan sempat tertembak di bagian pinggang akibat pistolnya sendiri yang tidak sengaja meletup. Di dalam penangkapan itu pihak kepolisian berhasil menyita sepucuk pistol jenis Beretta beserta dengan pelurunya, 3 unit borgol, 1 unit telepon genggam dan uang tunai sebesar 35 juta rupiah. Pada 24 Juni 2004, sidang banding dengan terdakwa Gunawan Santoso pertama kali digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Namun sayang, usaha banding yang dilakukan oleh Gunawan beserta dengan tim kuasa hukumnya ditolak oleh majelis hakim. Sehingga majelis hakim menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yakni vonis hukuman mati. Terdakwa kemudian dipindahkan dari rutan Salemba menuju di Lapas Cipinang demi alasan keamanan. Pada 5 Mei 2006, Gunawan Santoso lagi-lagi membuat ulah yang membuat berbagai pihak menjadi kewalahan. Ia kembali kabur dari Lapas Cipinang dibantu oleh 2 orang oknum petugas di lapas tersebut dengan imbalan 2,5 juta rupiah. Serta iming-iming akan dibukakan bisnis rumah biliar. Upaya penyisiran untuk mencari keberadaan Gunawan ini pun segera diarahkan ke beberapa kota. 1 tahun berlalu, atau tepatnya pada 20 Juli 2007. Pelarian Gunawan akhirnya berhasil diendus pihak kepolisian. Ia kembali ditangkap saat sedang berada di lobi Plaza Senayan. Meskipun sempat melawan petugas, tetapi pihak berwajib berhasil menangkap sang terdakwa. Ia pun kemudian langsung dikirimkan menuju ke Lapas Nusa Kambangan yang terkenal sebagai penjara dengan keamanan super maksimum yang dimiliki oleh Indonesia.
Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan. Selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.